3, 2, 1. Dari materi digitalisasi sekolah, pasti banyak sekali pertanyaan yang timbul di benak kita. Contohnya, apa sih itu digitalisasi sekolah? Apa ya tujuan adanya digitalisasi sekolah? Apa manfaat dari digitalisasi sekolah? Apa saja tantangan adanya digitalisasi sekolah? Dan apa saja contoh dari penerapan digitalisasi sekolah? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita saksikan video berikut ini. Digitalisasi sekolah adalah proses mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkungan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran. Secara lebih rinci, digitalisasi sekolah meliputi yang pertama adalah penggunaan perangkat keras seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak seperti platform e-learning, aplikasi edukasi, dan media sosial untuk menyediakan bahan ajar, tugas, dan platform komunikasi. Yang ketiga, peningkatan literasi digital bagi siswa, guru, dan staf sekolah untuk memastikan mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Yang keempat adalah perubahan mindset dari pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, tujuan utama digitalisasi sekolah adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan akses ke bahan ajar yang lebih kaya, metode pembelajaran yang lebih interaktif, dan penilaian yang lebih akurat. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan meningkatkan komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan peluang belajar bagi siswa di daerah terpencil dan siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Yang keempat, mempersiapkan siswa untuk masa depan dengan membekali mereka dengan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk sukses di era digital. Selanjutnya, penerapan digitalisasi sekolah membawa banyak manfaat antara lain. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat siswa. Siswa lebih antusias belajar dengan menggunakan teknologi yang menarik dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan retensi materi pelajaran. Siswa dapat belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar mereka dan mengakses materi pembelajaran berulang kali. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman sekelas dan guru secara online untuk menyelesaikan tugas dan proyek. Yang keempat, meningkatkan akses ke informasi dan sumber daya. Siswa memiliki akses ke berbagai sumber daya belajar online yang tidak terbatas. Namun, digitalisasi sekolah juga memiliki beberapa tantangan antara lain. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Yang kedua, keterbatasan literasi digital. Yang ketiga, kurangnya pelatihan guru dan biaya yang tinggi. Meskipun ada beberapa tantangan, digitalisasi sekolah adalah tren yang tidak dapat dihindari dalam dunia pendidikan. Berikut adalah contoh penerapannya di Indonesia. Digitalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan pengajar dan pelajar dapat melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu, hanya dengan modal gawai dan internet. Sebuah universitas di Surabaya telah menginovasikan proses belajar dengan konsep futuristik yang mengandalkan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari absensi hingga proses pembelajarannya. Siswa yang hadir secara langsung akan melakukan absensi melalui tapping card di depan ruang kelas. Sementara bagi siswa yang hadir secara daring akan melakukan absensi melalui aplikasi khusus yang sudah disediakan universitas. Siswa yang tidak hadir tetap bisa mengakses materi-materi ajar hingga mengunduh dan mengumpulkan tugas perkuliahan melalui aplikasi My Brilliant. Pada konsep pembelajaran futuristik ini memang tujuan pihak kampus adalah agar mahasiswa bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja.